Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Usalli wa usallimu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hissa wat tamassuka bi kitabillah wa sunnati rasulih wa da'wata ila al huda wa dilalata 'ala al khair ibtigha'a mardatillah wa qurabihi wa sawabih wa jammilni ya jamil ya badi'as samawati wal ard jammilni bil fasahati wal balaghati wal bara'ati wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi riqqati rifatin rahmatin thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Ikhwah fillah, ma'asyiral muslimin yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja-puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukur bi'aunillah, pada pagi yang mulia ini kita masih diberikan kenikmatan nikmat iman, Islam wal ihsan, serta nikmat yang paling utama yaitu nikmat sehat wal afiat. Tak lupa salawat dan salam marilah kita limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga disampaikan kepada para keluarga Nabi, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in tabi'in, a'immatul mujtahidin mutaqaddimin mutaakhirin, khususan madzhabul arba'ah Imamuna Malik, Hambali, Syafi'i, Hanafi radhiyallahu anhum. Semoga kita pun semua selalu diakui sebagai umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, semoga langkah kaki kita menuju ke tempat yang mulia ini selalu dijadikan amal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, dengan keberkahan kita melaksanakan sholat fardu subuh berjamaah dilanjutkan dengan ta'lim. Semoga semua kesalahan kita, kesalahan kedua orang tua kita, guru-guru kita yang sudah meninggalkan kita, para tetangga kita, mudah-mudahan baik yang dekat maupun yang jauh, yang lama maupun yang barunya, mudah-mudahan yang sudah meninggalkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah serta mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sakit, baik sedang sakit zahir maupun sedang sakit batin, siapapun yang sedang sakit, saudara-saudara kita, keluarga kita, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala segera disembuhkan. Yang memiliki hajat, cita-cita, maksud dan tujuan, baik hajat duniawi maupun hajat ukhrawi, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala semua hajat kita selalu dikabulkan dan cepat dikabulkan. Apapun jenis usaha kita, kasab ikhtiar kita, baik yang sipil maupun militer, yang guru, yang dosen, baik yang buruh, yang petani, baik yang pedagang ataupun yang pensiunannya, mudah-mudahan semua pekerjaan kita, milik dan rezeki kita, kasab ikhtiar kita selalu dibarokahkan. Mudah-mudahan selalu dibarokahkan. Akhirnya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita selalu dikuatkan iman dan Islam, dijauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari musibah, jauhkan dari wabah, jauhkan dari penyakit, jauhkan dari fitnah, baik fitnah duniawi maupun fitnah ukhrawi. Mudah-mudahan kita ketika nanti meninggalkan alam dunia ini mudah-mudahan dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi yang mulia ini saya bisa bersilaturahmi kembali dengan para sesepuh keluarga besar yang ada di Masjid Al-Falah Yasmin ini. Walaupun sedikit kecapean, kemarin setelah saya mengisi khotib di masjid ini langsung ke Sukabumi Cisaat, mengisi kajian semalam tadi juga, dan juga tadi alhamdulillah jam 3 udah sampai masjid sini. Insya Allah setelah dari sini selesai, saya mau melanjutkan safari dakwah saya ke daerah Sagaranten, Jampang, Sukabumi kembali. Jadi belum pulang ke Cibinong ini, jadi keliling-keliling aja. Makanya namanya sama dengan panggilan saya, Lang Buana. Jadi ada doa dulu dari guru saya, itu ketika nanti sudah punya ilmu, sudah dakwah kemana-mana, didoakan ilmunya biar bermanfaat dan selalu melanglang buana katanya. Jadi munasabah, mutabaqah, muwafaqah dengan alhamdulillah nama samaran saya, laqabnya. Insya Allah mudah-mudahan mohon doanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan sedikit tentang materi yang kemarin saya sampaikan dalam khutbah Jumat. Kalau kemarin kita membahas dan menjelaskan tentang 4 faktor seorang manusia yang akan diberikan keselamatan serta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membahas pagi yang mulia ini masih berkaitan dengan khotib, judul khotib khutbah kemarin, yaitu tentang 3 sikap kita dalam menghadapi musibah. Kemarin kita jelaskan sedikit menyinggung masalah musibah. Sebelum kepada itu, mari kita simak terlebih dahulu dan kita telaah serta hayati firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ahzab ayat 41 sampai dengan 42. Kebetulan ini saya bawa namanya kitab tafsir Majma'ul Bahrain, dikarang oleh seorang ulama Nusantara dari Jawa Timur. Jadi di Indonesia juga Pak banyak ulama-ulama Nusantara yang hebat. Dan juga banyak ulama-ulama kita dari Indonesia yang wafat di daerah Ma'la, Mekah. Saya sangat cinta kepada kitab-kitab tafsir dan semua kitab-kitab. Makanya saya di rumah koleksi kitab-kitab juga banyak. Yang kebetulan saya juga punya toko kitab gitu. Ya, ada toko kitab, toko buku di rumah. Dalam surah Al-Ahzab ayat 41 sampai dengan 42 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Sedikit baca lagu, pakai baca Quran, pakai lagu enak insyaallah. Ustaz, dari mana dasarnya? Dulu kan belum ada. Zaman Rasul, Bilal bin Rabah azan di atas Ka'bah. Itu nggak pakai lagu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu Bilal bin Rabah. Datang Abu Lahab, nyamperin Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, apakah tidak ada lagi burung gagak yang lebih bagus daripada ini? Gitu. Ini maksudnya mencaci, nyela, ngenyek, ya, menghina kepada Bilal bin Rabah. Karena Bilal bin Rabah, masya Allah, ya namanya juga turunan Afrika, ya. Dan situlah kita tidak boleh saling menghina kepada orang. Derajat manusia sama kan. Equality before the law. Bahasa dikit lah, bahasa gaul, bahasa rotinya itu. Persamaan derajat manusia itu sama semuanya, tidak ada yang beda. Ya, makanya Roma Irama bagus memberikan nasihat kepada kita. Itu syair Roma Irama itu sedikit bagus. Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Sedikit bagus itu syairnya itu.
Cuma yang dimasalahkan itu tren. Nah itu. Ya. Jadi ramai-ramai itu sedikit dimasalahkan khususnya oleh sebagian para ulama-ulama sufiyin. Dan memang mohon maaf kalau kita ngaji sebuah kitab namanya kitab Sulamut Taufiq. Di situ dijelaskan tentang akidah, keimanan, kemudian Islam, kemudian tentang akhlak. Itu tidak boleh muslim itu. Yang kaya janganlah bangga dan jangan busukkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya tapi karena takwanya. Itu bagus. Ya, tidak ada yang membeda-bedakan. Dan hebat Roma Irama itu Bapak Ibu, jadi apa aja jadi lagu Roma Irama. Datang ke kebun bawa ceret jadi lagu, neng teng ceret jadi lagu. Itu sedikit aja intermezzo Pak, daripada ngaji subuh ngantuk gitu kan. Udah biasa, alhamdulillah saya tatus penimah. Mungkin baru 1 jam tidur, tapi senang aja hati datang ke Al-Falah, saya nggak bisa nolak saya. Aduh, datang ke Al-Falah, Ustaz ngaji ke sini silaturahmi udah lama, siap, insya Allah sih, siap. Itu Roma Irama, apalagi jadi lagu. Datang ke belakang kebun mau nebang, mau kolok ternyata udah ada yang mau nebang itu pohon, jadi lagu Roma Irama. Jangan ditebang, jangan ditebang. Itu hebat Roma Irama itu. Sedikit syairnya bagus, tapi yang jadi masalah biasanya musiknya. Dulu Bilal bin Rabah itu dihina oleh namanya Abu Lahab. Hei Abu Bakar, apakah tidak ada burung gagak yang lebih bagus daripada ini? Masya Allah. Itulah kalau misalkan adzan tidak pakai seni. Nah, misalkan tadi Ustadz, ya, jadi imam di sini nggak pakai seni, nggak pakai lagu, ya nggak enak. Itu nadanya, itu suasananya kayak ngobrol. Coba aja, Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, sampai waladhdallin, itu jawaban nanti jamaah itu ya amin gitu kan. Jadi kayak ngobrol. Setelah Bilal bin Rabah dihina, dicaci waktu itu, dingenye, Abu Bakar cerita kepada Nabi. Dari situlah datang asbabul wurud. Zayyinul Qur'ana bi aswatikum, hiasilah bacaan-bacaan Al-Qur'an dengan suara-suara indah kalian. Jadi makanya ada Quran pakai lagu. Memang yang namanya ilmu qori itu yang kemarin kita dengar tuh suara-suara para qori kalau mau Jumatan biasanya. Itu belum ada ya. Itu munculnya daerah Mesir. Ada namanya lagu Bayati, Sobah, Hijaz, Nihawan, Rusdi, Sikah, dan lagu Banjaka. Lagu murotal pun belum ada. Dan biasanya lagu murotal pun imam itu pakai diambil dari lagu-lagu yang 8 tadi. Nah, makanya sedikit kita ngaji harus kalau dalam masalah Quran, ilmu tafsir ada yang disebut dengan ulumul tafsir. Dalam hadis ada namanya ulumul hadis. Saya sangat memuliakan kepada para hafidh-hafidhah, orang yang hafal Quran, Masya Allah. Ya, kata orang Sunda, pemberihan gitu kan bahasanya. Udah jelas saya ini orang hina, banyak dosa, belum bisa apa-apa. Bukan hafidh Quran, tapi insya Allah ya, min nisfil hafidh, sedikit-sedikit. Nah, orang yang ingin menjadi orang yang alim dan allamah, makanya orang alim itu hanya sebatas baru paham tentang ilmu. Tapi kalau sudah allamah, orang yang paham ilmu secara mendalam. Belum cukup jadi seorang hafid dan hafidhah, melainkan kita harus paham dalam ulumul Quran. Pertama ada asbabun nuzul, sebab-sebab atau proses turunnya ayat Al-Quranul Karim. Yang kedua, di dalam asbab dalam ulumul Quran kita harus memahami ayat nasikh mansukh. Ada yang disebut dengan makna hakiki, makna majazi, ayat muhkamat, ayat mutasyabihat, mutlak, muqayyad. Ada yang disebut dengan yang namanya qat'iyul wurud, dhunniyul wurud, qat'iyud dilalah, dhunniyud dilalah. Dalam ulumul hadis ada ulumul hadis, ada asbabul wurud, ada hadis dirayah, hadis riwayah, panjang Masya Allah. Ya, panjang. Saya sedikit-sedikit walaupun kuliah basicnya sosial politik,
Dulu dari S1 sampai S3 insya Allah kuliahnya ngambil politik. Tapi walaupun seperti itu tinggal di pesantren, ya doa dari seorang kiai, alhamdulillah dikabulkan. Gak apa-apa, BTS katanya, berandalan tapi soleh. Ya, makanya sedikit-sedikit nanti kalau ada yang kaget ini ada orang nih rambutnya gondrong, ya nggak apa-apa. Dikit-dikit, yang penting BTS berandalan tapi soleh. Dalam asbabun nuzul, dalam ulumul Quran ada disebut dengan asbabun nuzul. Boleh kita cari di dalam Al-Quran, silahkan ayat yang menjelaskan perintah Allah untuk berzikir. Kita kepada Allah diperintahkan dengan sebanyak-banyaknya. Itu jarang. Kecuali di antaranya ya, ada di dalam surah Al-Ahzab ayat 41 sampai dengan 42. Wahai orang-orang yang beriman, uzkurullah, ingatlah kalian kepada Allah, berzikirlah kalian kepada Allah, zikron kasiro, dengan zikir sebanyak-banyaknya. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kalian kepada Allah bukratan wa asila, baik di waktu pagi maupun di waktu petang. Sebetulnya ayatnya memberikan isyarat kepada kita rajin berzikir, rajin bertasbih. Maksudnya dimanapun kita berada, apapun kondisi kita, kita selalu diperintahkan oleh Allah untuk selalu banyak ingat kepada Allah. Dalam setiap detik, setiap menit, kesibukan apapun aktivitas kita, kita diperintahkan untuk selalu ingat. Jadi jangan ingatnya ketika datang gempa, ya, datang gempa. Ya. Saya ingat itu hari Senin itu sedang ada acara dengan Bapak Wakil Bupati dengan Sekda di Sukabumi di Hotel Augusta. Saya berangkat dari Cibinong subuh, kebetulan saya sebagai seorang dosen dan juga ketua PPM di kampus itu hadir. Baru orang lagi ketawa-ketawa, hahaha, ya. Datang gempa 1:30, langsung semua pada keluar teriak. Pak, di dalam kitab-kitab ulama-ulama kita menjelaskan, mohon maaf, buka dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawi kayak Syekh Syarafuddin An-Nawawi. Melihat adanya gempa, turun hujan, melihat kebakaran, jangan teriak-teriak doang, azan. Azan itu. Kadang-kadang kita mau gempa, wah ramai. Padahal suruh azan coba. Ketika hujan besar, ketika datang turun hujan, kita azan Pak, berkali-kali, insya Allah segera reda itu hujan. Ada kebakaran, di sebagian matiin, sebagian nyari air, sebagian orang harus azan. Jadi di antara datangnya musibah kepada kita itu harus ada orang yang selalu ingat dan memuji Allah. Kadang-kadang di kita mah kalau ada orang yang ini panik langsung teriak-teriak, nggak ada yang istighfar. Sedikit yang beristighfar kadang-kadang. Dan memang bagusnya biasanya orang itu ketika datang seperti itu aja mau beristighfar. Ya, mohon maaf Pak. Jangankan orang yang ahli taat, ahli maksiat saja ketika datang ujian dari Allah, kayak kemarin gempa, langsung semuanya pada zikir. Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya. Makanya dulu itu orang tua saya, Allahyarham, di Tasikmalaya suka cerita pakai bahasa Sunda. Biasanya kalau ada gempa, biasanya kalau ada musibah, jangankan orang yang rajin ibadah katanya, orang yang rajin maksiat katanya, yang namanya jablay itu zikir langsung katanya. Orang yang lagi dalam hotel langsung zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Benar Pak itu? Benar itu, Masya Allah. Cuma biasanya musiman ingatnya sama Allah itu. Padahal Allah memberikan nasihat kepada kita dimanapun kita berada, apapun kondisi kita, apapun yang kita lakukan, rajin-rajin ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita akan nyambung kepada sholat, nyambung akan sholat. Oleh karena itu masalah musibah, masalah ujian, nah ini ada sedikit perbedaan kata-kata. Dalam ilmu sastra biasanya serupa tapi tak sama. Dalam ilmu filsafat kalau di kuliah ilmu pesantren namanya ada ilmu mantik, ada mutarodid, ada mustarok. Nah, apa itu mutarodid? Satu tujuan beda jalan.
Itu mutarodid. Apa itu mustarok? Satu jalan berbeda tujuan. Sedikit. Ya. Ilmu sastra itu biasanya ada kata-kata serupa tapi tak sama. Musibah, ujian, itu sedikit itu berbeda. Ya. Insya Allah Pak, yang namanya kalau yang hinggap, kalau yang kena kepada orang yang rajin maksiat, itu namanya istidraj. Ya. Istidraj. Datang kena kepada orang yang rajin ibadah, namanya musibah. Ini datang kepada orang yang rajin ibadah namanya musibah. Tapi ketika kena semacam istidraj kepada orang yang rajin ibadah, diuji oleh Allah. Ada ujian. Di situ ad-dunya darul bala wal imtihan. Ya, dunia itu tempatnya balahi dan ujian. Makanya ada orang kalau misalkan diuji, itu kita lihat seperti kita ulangan di sekolah. Jadi datang musibah kepada kita, mohon maaf Pak, jangan sedikit-sedikit suudzon sama Allah. Ya. Jangan suka menyalahkan kepada siapapun. Jangan pernah menyalahkan kepada siapapun. Coba kita artikan Pak, yang namanya Zuharul Fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ya. Itu tafsiran dari bima kasabat aydin nas atas perilaku manusia sendiri. Telah tampak kerusakan di daratan maupun di lautan disebabkan atas perilaku ulah tangan manusia sendiri. Perilaku manusia banyak. Yang terasa, yang tidak terasa, mohon maaf. Ketika Allah berikan musibah kepada kita, jangan sampai kita selalu suudzon kepada Allah. Begini saja kita berpikirnya sedikit kepada pemikiran yang cerdas. Karena orang yang cerdas itu orang yang bisa menyesuaikan serta mampu memecahkan sebuah masalah dalam cepat, tepat, ya, dan juga baik. Orang yang cerdas berbeda, makanya jangan mau menjadi katakan orang yang pintar, karena orang pintar itu keblinger, pintar. Ya. Kita ujian sekolah. Coba, mungkin Bapak Ibu paham setelah ujian ngapain? Naik kelas kan? Naik kelas. Itu kita berpikirnya ke situ. Likulli syai'in hikmatun. Kita harus husnudzon kepada Allah. Mungkin Allah sedang membuat skenario kepada kita. Insya Allah kehidupan di masa yang akan datang akan ada sesuatu yang lebih baik diberikan kepada kita oleh Allah. Likulli syai'in hikmatun. Ya. Udah kita mau berhusnudzon aja sama Allah kok. Ingat aja kepada logika kayak tadi. Orang ujian sekolah. Cuma banyak sekarang itu biasanya banyak orang STIA. Sekolah tidak, ijazah ada. Ya, makanya saya waktu S1 selesai S1, apa gelar Ustaz? SIPO, sarjana pelet katanya gitu. Saya jadi candaan saya itu. Sekarang itu Pak, mohon maaf, gelar gampang dibeli. Ya, gampang dibeli. Yang susah itu kualitasnya itu. Perjuangan. Lihat santri-santri kita Pak, penghafal Quran. Masya Allah. Prosesnya berat. Saya sedikit ijazahkan pada adik-adik yang hafal Quran, yang sedang menghafal Quran, rajin mandi dan bangun sebelum subuh. Ya, rajin mandi sebelum subuh. Ada tawasul itu diantaranya namanya tawasul bil amalis sholih. Di antara tawasul itu bisolati ala Nabi, baca sholawat kepada Nabi. Yang kedua bisolati bil amalis sholih. Jadi adik-adik nanti yang sedang menghafal Quran mandi. Ketika mandi keprok ini kepala kita, ya, pakai tangan kiri. Ya Allah, cerdaskanlah otakku. Ya Allah, bukakanlah pintu ilmu. Itu namanya tawassul bil amalis sholih. Makanya boleh kita bertawassul dengan bil amalis sholih. Apa itu tawassul? Ya.
membuat pelantara, kata orang Sunda cukang lantara. Dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin Pak ada sebuah hikayat, seorang pemuda waktu itu punya seorang ibu, tidak punya seorang bapak. Kemudian punya adik 2 perempuan. Setiap hari menjadi tulang punggung ini seorang pemuda itu. Setiap hari ke pasar jualan kayu bakar. Suatu hari hujan besar. Ini sama dengan dalam hadis. Kalau dalam hadis kan itu dalam gua itu tertutup batu. Ini mah beda, melewat sebuah jembatan, ya jembatan kalau kata orang Sunda mah ya dari bambu pasti namanya sasak, ya datang hujan besar sudah roboh, kemudian dia masuklah ke dalam sungai tersebut. Di dalam sungai dia masuk ke dalam yang namanya gua dalam batu itu, ya orang Sunda itu sedong, namanya sedong apa itu sedong, ya namanya sedong. Tertutup juga oleh batu. Nangislah seorang pemuda ini. Cuma ingat dengan yang namanya doa Nabiullah Adam alaihissalam. Doa Nabi Adam tuh banyak Pak. Yang paling pendek istighfar, astagfirullahaladzim. Yang kedua Rabbana dzalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Yang terpanjang ada namanya doa Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa a'udzu bika min faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Baca doa Nabi Adam. Ingat sebelum baca doa Nabi Adam, sholawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad, boleh. Mau pakai sholli Muhammad, nggak pakai Sayyidina boleh. Mau pakai Sayyidina silahkan. Ya, yang suka berantem orang Islam yang jelek itu orang yang anti sholawat. Silahkan pakai Sayyidina, silahkan, nggak pun nggak apa-apa. Ya, sudah nggak asing lagi Pak, udahlah. Saya sangat sedih. Saya datang ke pengurus-pengurus lembaga besar yang namanya Ormas Umat Islam di Jakarta, saya datangi pusat-pusatnya. Marilah kita bersatu, saling memahami, yang namanya saling toleransi, yang namanya saling Islam menghargai. Jangan sampai kita tuh berantem, orang-orang Islam diadu domba kapan memajunya orang Islam itu. Saya sedih Pak. Mohon maaf, ya. Sekarang orang yang di luar Islam tuh sudah pandai. Yang namanya misionaris itu, mohon maaf Pak. Ya. Dicari bagaimana caranya orang supaya pindah agamanya. Sementara orang Islam berantem aja Pak. Mohon maaf Pak. Itu sebetulnya dalam masalah khilafiyah nggak ada bid'ah atau nggak bid'ah, ada juga ikhtilaf, perbedaan pendapat. Ya. Jangan suka orang memperbesar masalah. Makanya kalau saya ngaji yang namanya kitab fikih, mari kita kedepankan persamaan, hindari perbedaan. Cari persamaan oleh kita. Saya ngisi di mana Pak? Di Polda Metro Jaya, di Puslapor, saya di Polres Kota, Polres Kabupaten, saya ngisi. Tak harus minimal. Perusahaan-perusahaan di Telkomsel, saya ngisi. Perguruan tinggi yang kebetulan saya basic. Ya, politik, sosial politik, sospol, saya ngisi dakwah kemana-mana. Nabi itu dakwah itu mengajak kepada kebaikan, bukan pecah belah umat. Ya. Makanya sedikit ketika kita ingin menghargai kepada sesama Islam, mari kita rangkul. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Itu kalau ditakrir oleh ilmu bayan dan ilmu mantik serta ilmu bilaku panjang Pak itu. Ditakrir. Dalam ilmu gramatika namanya ilmu nahwu sorof, ada nahwu itu ada yang disebut dengan i'rabun nahwi. Dalam ilmu sorof namanya ada i'lalus sharti. Ya, dari mana itu bisa harakatnya patah, bisa harakatnya dhammah, bisa harakatnya kasroh. Makanya kita harus paham, mohon maaf, adik-adik yang hafidz Quran harus paham. Dulu yang namanya Quran belum dibukukan. Ya, ada yang namanya harakat patah, harakat kasroh. Siapa itu pencetusnya? Abul Aswad Ad-Duali. Dari mana datang wujud titik 1 ba, titik 2 ta, titik 3 sa, dan siapa itu? Syekh Ubaid Qasim. Ya,
pencetusnya. Mohon maaf, karena dulu Quran belum dibukukan. Masya Allah, luas payung ilmunya. Sedikit kembali ke laptop. Allah memerintahkan kepada kita untuk selalu berzikir kepadanya, bertasbih kepadanya, baik siang maupun malam. Maksudnya setiap waktu kita harus selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkaitan kembali kepada musibah tadi, ketika datang kepada orang yang ahli maksiat, diberikanlah namanya istidraj. Bentuk musibahnya namanya istidraj, artinya sungkunan. Contoh Fir'aun laknatullah alaih, beliau itu tidak mengakui bahwa punya Allah. Bahkan beliau itu mengakui bahwa dirinya sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la, tidak pernah sakit, orangnya kaya, ya, banyak umatnya, banyak pengikutnya. Itu dikasih istidraj oleh Allah. Padahal beliau punya seorang istri yang soleha, namanya Siti Asiyah. Kalau istrinya Nabi namanya Siti Aisyah. Kalau istri Fir'aun Siti Asiyah, yang menemukan Nabiullah Musa, ya, istilahnya ngambang di atas lautan, namanya Siti Asiyah. Diberikan sungkunan oleh Allah yang namanya Fir'aun, namanya istidraj. Jadi kalau ada orang yang beda dengan kita, tidak pernah sholat, tidak pernah ngaji, tidak pernah sedekah, tidak pernah zakat, mohon maaf Pak, mungkin itu istidraj. Makanya sedikit kita kembali ke dalam makna Bismillahirrahmanirrahim, ngaji tafsir. Mungkin kalau Bapak Ibu baca dalam terjemahan tafsir Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sedikit kaji tafsirnya. Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Ay Ar-Rahman, Ar-Rahman ay Al-Mun'im bidaqaiqin ni'am. Ar-Rahim ay Al-Mun'im bijala'irin ni'am. Ar-Rahman ay Al-Mun'im bijala'irin ni'am. Ar-Rahim ay Al-Mun'im bidaqaiqin ni'am. Ar-Rahman sifat Allah yang memberi nikmat umum di dunia. Jadi umum, bukan hanya kepada orang yang beriman saja, bukan hanya kepada orang muslim saja, tapi seluruh manusia yang ada di alam dunia ini, baik yang beriman maupun tidak, diberikan rezeki kenikmatan oleh Allah. Itu sifat Ar-Rahman. Yang padahal kenikmatan yang Allah berikan kepada kita di dunia itu qalil, sedikit. Ya. Biarkan kalau orang di luar kita itu selalu bahagia, banyak harta, tidak pernah beriman, tidak pernah sholat, tidak ngaji, tapi hartanya banyak, biarkan. Beda dengan makna Ar-Rahim, ay Al-Mun'im bidaqaiqin ni'am. Sifat Allah yang memberi nikmat khusus nanti di akhirat. Kepada siapa? Orang-orang yang selalu beriman kepada Allah dan insya Allah akan menjadi ahli surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita beda, kita berharap kepada Allah, minta kepada Allah supaya di dunia bahagia, di akhirat juga bahagia. Karena manusia tidak pernah terlepas dari 4 golongan, Pak. Buka dalam kitab Thariqatul Muhammadiyah. Ya. Dalam kitab Thariqatul Muhammadiyah manusia itu ada 4 golongan. Pertama, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Diberikan harta banyak, rumah bertingkat, mobil mengkilat, tidur dan makan selalu nikmat. Bahkan kata Pak DKM istrinya ada 4. Kemudian dia rajin ibadah, rajin sedekah, rajin beramal saleh. Insya Allah orang tersebut akan termasuk golongan sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Yang kedua, sa'idun fid dunya wa syaqiyyun fil akhirah. Bahagia di dunia tapi sayangnya celaka di akhirat. Ini su'ul khotimah. Harta banyak, melimpah, pangkat tinggi, kedudukan hebat, tapi sayangnya orang tersebut tidak pernah beriman, tidak mau ibadah, tidak pernah ngaji, tidak pernah sedekah. Orang kayak gini sa'idun fid dunya wa syaqiyyun fil akhirah. Yang ketiga masih mendingan husnul khotimah. Syaqiyyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Dirinya di alam dunia belangsak sengsara, enggak punya apa-apa.
tapi dirinya tidak pernah meninggalkan sholat, tidak pernah meninggalkan sedekah, tidak pernah meninggalkan ngaji. Rajin sedekah. Nah, biasakan Pak kalau ingin berkah, biasakan zakat sebelum nisab. Zakat sebelum nisab. Kalau ingin berkah rezeki. Karena zakat itu terbagi dua. Pertama zakatul jawari, zakat fitrah. Ya. Itu setahun sekali. Ada lagi zakat amwal, zakat mal, zakat harta. Itu pun wajib dikeluarkan. Cuma bedanya tidak tergantung, tidak terikat oleh waktu. Kalau yang namanya zakatul jawari, zakat fitrah itu kan bulan puasa. Datang waktunya bulan puasa yang disebut dengan zakat fitrah. Kalau zakat mal silakan. Bapak punya penghasilan, zakat tijarah, zakat perdagangan, profesi. Ada yang lagi disebut dengan zakat pertanian, zakat peternakan, zakat rikas. Tetap itu pun harus segera dikeluarkan. Ada orang yang sengsara di dunia hidup, tapi selalu rajin sedekah. Maka orang tersebut walaupun gak punya apa-apa selama di dunia, tapi insya Allah sa'idun fil akhirah, akan bahagia nanti di akhirat. Yang parah, yang keempat, udah jatuh ketimpa tangga 11-12. Syaqiyun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Sengsara di dunia, belangsak dan sengsara nanti di akhirat. Udah tahu orang gak punya apa-apa, sholat gak pernah, puasa gak mau. Bulan Ramadan disuruh puasa, nanti juga gampang deh, masih ada waktu lagi. Emangnya kita tahu usia kita itu kapan? Gak pernah ngaji. Udah kayak gitu, syaqiyun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Kembali ke aslul kalam. Dari makna musibah, ada yang disebut musibah. Perbedaan pembagian musibah itu ada yang disebut dengan ujian, ada yang disebut dengan istidraj. Kalau kita insya Allah orang-orang yang beriman diuji, diberikan musibah oleh Allah itu karena diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma di kita bedanya begini Pak, kita teringat kepada guru mulia, kalam mulia Kiai Haji Zainuddin MZ. Ada orang yang tidak pernah beriman, tidak pernah sholat, tidak pernah zakat, tidak pernah melakukan amal kebaikan, curhat kepada temannya. Kenapa loh? Aduh, gue lagi diuji nih. Kata malaikat, ya, ujian kagak, istilah sekolah kagak, malah pengen ikut ujian. Kalau ujian itu orang tuh selalu udah melalui proses dulu. Ini mah orang sekolah nggak pernah, tiba-tiba ikut uji. Itulah namanya STIA, sekolah tidak, ijazah ada. Zaman sekarang banyak tuh kuliah kursus-kursus kayak gitu tuh. Awas Pak, itu bohong, itu kayak gitu tuh, jual beli yang namanya sarjana gelar-gelar kayak gitu. Itu namanya mencederai yang namanya ilmu pendidikan dan lembaga pendidikan. Gampang pengen jadi gelar SPD, sarjana pemberian dosen gampang. MM menang beli gampang. Kalau saya dulu diberikan gelar langsung oleh guru saya MPD, Master Pembaca Doa. MPD Master Pembaca Doa. Orang gak pernah beriman, sholat gak pernah, curhat sama temannya itu, gue lagi diuji nih. Kalau bahasa diuji itu untuk orang yang beriman. Awas, mohon maaf, tapi kita harus selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jelaskan kembali, nyambung kepada yang kemarin saya sampaikan dalam khutbah Jumat. Allah pasti akan memberikan ujian selalu kepada kita, memberikan sebuah cobaan kepada kita. Udah jelas kok dalam Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan 156. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya dulu waktu pesantren suka ingat teman-teman saya suka ngejek saya.
Membaca qori, baca murotam, auzubillahi minasyaitonirrajim, amplop, bukan jawab Allah, malah jawabnya auzubillahi min dzalik. Artikan oleh kita, hayati makna ayat tersebut. Dan kami pasti akan uji kalian ini, masya Allah. Masya Allah, sedih Pak. Kemarin kita jelaskan dalam khutbah Jumat, Allah menguji kepada kita, memberikan musibah kepada orang yang beriman kok. Khusus nih, bukan hanya yang berbentuk kebaikan saja, bukan hanya berbentuk kesenangan saja, bukan hanya berbentuk kepada sengsara saja, kejelekan saja, tapi Allah pun nanti akan menguji kepada kita pasti sesuatu yang baik kepada kita. Diuji oleh Allah. Datang kebaikan, datang kenikmatan, itu pasti bisa saja itu kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kami pasti akan uji kalian dengan sedikit, masya Allah. Ini Pak baru sedikit Pak. Dengan sedikit rasa ketakutan, wal ju', kelaparan, ya, wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat, serta kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Allah memberikan ujian kepada manusia itu Pak baru sedikit. Ya. Makanya Allah memberikan kemarin datangnya gempa itu, mohon maaf Pak, itu baru sedikit oleh Allah. Apa sih yang nggak bisa? Gampang itu Allah itu. Buka dalam kitab Jauhar Tauhid, menafsirkan sebuah ayat dalam surah Yasin, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Masya Allah. Di sini banyak hafid Quran. Apabila Allah sudah berkehendak akan suatu perkara, tidak ada kata mustahil bagi Allah. Dalam kitab Jauhar Tauhid diberikan sebuah tafsiran, Allahu qadiran hayyan aliman muqtadiran fi kulli hal al-mumkinat. Masya Allah. Allah kuasa Pak akan sesuatu hal. Allah berkehendak akan sesuatu hal. Makanya dalam sifat ja'iz bagi Allah ada disebut dengan fi'lu kulli mumkinin au tarku. Allah berkehendak mau menciptakan sesuatu ataupun tidak, terserah Allah. Berbeda yang disebut dengan sifat ja'iz buat yang namanya para rasul. Ada yang disebut dengan al-a'radul basyariyah. Karena nabi dan rasul masih sama sifatnya seperti kita, punya sifat yang namanya kemanusiaan. Allah sudah, kalau sudah berkehendak akan sesuatu perkara, tidak ada kata mustahil, tidak ada kata nanti, jadi pun fayakun. Masya Allah. Baru dikirim angin, baru dikirim gempa, masya Allah Pak, masya Allah. Ya, di sana 5,6. Ada gempa susulan kemarin, besoknya 3,6. Bahasa kemarin masih baru 2,6. Masya Allah. Baru digoyang sedikit. Yang begini juga Pak. Oh, iya daerahnya banyak tempat-tempat maksiat. Jangan kayak gitu Pak. Jangan kayak gitu. Ingat, dalam Quran kita mungkin pernah baca, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Makanya dulu guru kita itu Zainuddin MZ, guru saya, masya Allah itu. Ngapain sih pusing amat ustazah? Yang jinah saya, yang mabuk saya, yang judi saya, yang maksiat saya. Ngapain pusing amat? Jawab oleh kita, iya yang judi lo, yang mabuk lo, yang maksiat lo. Tapi Allah murka mas. Kalau yang namanya Allah sudah murka bukan buat kamu saja. Monyong kata Nabi almarhum, akan kena kepada semuanya. Orang yang beriman pun akan kena. Mohon maaf Pak, dosa orang yang zina saja. Satu rumah ada orang yang zina, 40 rumah ke selatan, ke timur, ke barat, ke utara akan kena dosanya. Dulu, mohon maaf, buka dalam kitab Qasasul Anbiya, Nabiullah Musa alaihissalam ketika di Gunung Tursina digigit yang namanya semut. Yo, semut Arab beda sama semut kita. Ya. Kalau di kita yang sedikit gede itu orang Sunda namanya karangge ya. Itu juga sakit Pak, itu semut Arab. Langsung Nabi Musa bakar itu yang namanya rumahnya itu. Rumah
semut itu. Ditegur oleh Allah, kenapa kamu Musa bakar itu, tidak punya dosa kok. Itu tadi udah gigit saya ya Rob. Yang gigit kamu kan cuma satu, kenapa kamu bakar semuanya? Malu gitu nih Musa itu. Nabi Musa malu gitu. Begitulah Musa cara aku mensiksa yang namanya umatku nanti. 1-2 orang yang maksiat, tapi orang yang soleh pun akan kena itu azabnya. Masya Allah. Pasti. Makanya wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Tapi kata Allah jangan sedih. Wa basyiris sabirin. Sudah enggak aneh kita kekurangan pangan, kekurangan istilahnya harta, kekurangan buah-buahan. Ibu-ibu kemarin lagi diuji kekurangan minyak goreng. Kekurangan minyak goreng. Waduh, itu repot semuanya udah. Tapi kata Allah, wa basyiris sabirin, sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang sabar? Orang yang ketika diberikan ujian oleh Allah semakin meningkat keimanannya. Orang yang berimannya meningkat ketika diberikan ujian Allah semakin bersabar dan selalu berkata, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kami milik Allah dan suatu saat kami pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalimat tarjih, kalimat tauhid. Menandakan bahwasanya kita tidak punya apa-apa. Apapun yang ada pada diri kita itu semuanya akan diambil oleh Allah. Amanat Allah kepada kita itu banyak. Hanya sebatas titipan. Harta pun mohon maaf Pak, sebetulnya itu masih kalau dibahas itu berkaitan dengan harta kita. Banyaknya musibah, kekurangan apa-apa di antaranya bukan dalam kitab Masailul Ibad. Kita suka man'ul usri was shadaqah. Mencegah yang namanya 1/10 dan sedekah. Apa? Man'ul usri was zakat. Mencegah yang namanya mengeluarkan 10% dan zakat. Tadi zakat terbagi-bagi, ada yang 25%, ya, ada yang 10%, ada yang 5%, ada. Mana di antaranya? Kita punya pertanian. Kalau misalkan punya pertanian, airnya itu membutuhkan sebuah mesin, membutuhkan mesin untuk menarik air, maka ketika datang panen sudah nisabnya keluarkan 5%. Kalau tidak membutuhkan, tidak memakai mesin-mesin, misalkan kita punya tanaman sayuran, maka keluarkan zakatnya 10%. Kalau yang namanya zakat tijaroh, itu zakat kita itu 20%. Ya. Kalau yang namanya sedekah 10%. Kalau yang namanya sedekah, jangan dulu orang yang jauh, saudara kita dulu yang dekat kasih. Nah ini makanya kadang-kadang orang sedikit-sedikit, nah tapi banyak itu orang yang pelit, merasa diri yang ketika mendapatkan rezeki itu adalah hasil jerih payah kita. Satu lagi, sedikit lagi, di antara 3 faktor, di antara 3 sikap untuk kita menghadapi musibah dari Allah. Yang pertama, jadikanlah sholat dan sabar sebagai sarana meminta pertolongan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Baqarah ayat 152, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin." Wahai orang-orang yang beriman, memintalah pertolongan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara sabar dan sholat. Sungguhnya Allah beserta orang-orang yang selalu bersabar. Kemarin dijelaskan as-sabru kas-sabirin murrun mudaqatun wa aqibatu ahlamil asal. Sifat sabar itu lebih pahit daripada empedu, tetapi kalau kita mampu untuk bersabar, maka akibatnya ahlamil asal akan lebih manis daripada air madu. Yang kedua, sikap positifnya menolong orang yang tertimpa musibah. Dalam surah Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Saling tolong menolong kalian akan sesuatu hal yang mengarahkan kepada sebuah kebaikan dan takwa. Jangan pernah sekali-kali kita saling tolong menolong akan sesuatu hal yang menjerumuskan ke dalam dosa dan permusuhan. Yang ketiga, Allah memberikan pesan kepada kita di antara sikap untuk menghadapi musibah, tetap istiqomah, continue dalam menjalankan sebuah kebaikan. Allah berfirman memberikan sebuah amanah kepada Nabi dalam surah Hud ayat 112, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir." Maka tetaplah engkau Muhammad berada di jalan yang benar, seperti halnya telah diperintahkan kepada engkau Muhammad.
Wa man taba ma'aka wala tatghaw, beserta orang-orang yang tobat bersamamu, tapi wala tatghaw kata Allah, jangan pernah sekali-kali engkau melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui akan apa yang engkau kerjakan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan kalau ada yang mau tanya jawab. Apa? Kalau ada yang mau didiskusikan silakan, sebelum kita tutup, kita akhiri. Ya. Lanjutkan. Boleh, silakan kalau ada yang mau tanya. Lanjutkan. Sampai jam berapa Pak di sini Pak? Oh iya. Paling siang sampai jam 6 ya. Sampai jam 6. Ada Pak? Silakan Pak, sedikit enggak apa-apa. Diskusi. Ya. Nah, tadi berkaitan dengan 3 sikap di antara sikap untuk menghadapi musibah. Pertama Pak tadi, jadikanlah sholat dan sabar. Mohon maaf, sebetulnya tadi yang namanya sabar sudah dijelaskan. Tapi sholat Pak, sholat itu semuanya doa. Menurut lughat apapun etimologi, lughatan hiya ad-du'a, yaitu berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut istilah atau terminologis, huwa aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa mukhtatamatun bit taslim. Salat kita itu Pak, dari awal baik pergerakan, perbuatan, ucapan, dari awal sampai akhir itu diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, isinya doa itu Pak. Orang sholat dengan khusyuk, menghayati bacaannya, menghayati artinya, insya Allah kalau sudah lurus hidupnya akan lurus. Orang sholat hatinya selalu khusyuk kepada Allah, tidak akan pernah berani mengunjing orang, tidak akan pernah berani memfitnah orang, mengadu domba orang, tidak akan pernah berani menjelek-jelekan orang. Mohon maaf, sedikit kita bahas. Banyak di antara muhlikatul qalbi, penyakit-penyakit hati yang dapat menghancurkan terhadap hati kita, amal perbuatan kita. Di antaranya sombong, takabur. Apa itu sombong? Batarul haq wa ghamdun nas. Enggan menerima kebenaran dan suka menyepelekan terhadap orang lain. Sombong. Sifat sombong adalah sifat iblis, naudzubillah. Panjang kalau diceritakan dalam surah Al-Baqarah. Iblis perasa, tidak ada yang namanya judulnya. Sebuah api harus sujud kepada tanah. Mohon maaf Pak, dalam ayat Quran itu sedikit diluruskan, usjudu li Adam, sujud kalian semua kepada Adam. Para makhluk, jin, para malaikat, para hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, bukan maksud sujud seperti sholat. Karena la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Ya, tidak boleh kita sama sujud kepada makhluk disamakan sujud dengan sholat. Maksud sujud waktu itu kepada Nabiullah Adam lil hurmati, sebatas menghormati kepada Nabi Adam. Jadi bukan sujud seperti sholat. Ya, seperti orang-orang yang orang Jepang tuh, orang Jepang gitu kan. Ya, gitu. Orang Jepang begini. Makanya orang Jepang ketemu sama orang Cianjur biasanya kejedot itu kepalanya biasanya. Orang Jepang gini, orang Cianjur gini, nanti kejedot itu. Saking sopan-sopannya dua-duanya. Bukan berarti sujud seperti sholat. Selesai. Ada lagi yang disebut dengan ghibah. Awas Pak, dalam Al-Hujurat sudah jelas kok. Menggibah, menggunjing sudah jelas itu. Bahkan ada ancaman dari Allah pakai alif istifham. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maitan fakarihtumu. Masya Allah.
Sebelum itu kan wala yaghtab ba'dukum ba'dha dalam surah Al-Hujurat. Jangan pernah kalian menggunjing kejelekan orang lain. Menggunjing, namimah, ifah, sum'ah. Ternyata Bapak Ibu, dari itu semua belum ada apa-apanya. Pasti kalau orang sudah melakukan itu semua, ada sumber pokoknya di atasnya apa? Namanya sifat hasad. Hasad itu mahwal hasad karahatun ni'mah 'alal mun'ami 'alaihi wa hubbu zawaliha. Tidak rela, benci, tidak suka melihat orang lain punya nikmat, punya ilmu, derajatnya tinggi, pangkatnya naik. Lihat orang lain punya kedudukan yang hebat, tidak rela. Bahkan yang paling parah bukan cuma tidak rela, wa hubbu zawaliha, menginginkan orang tersebut supaya segera sirna dari muka bumi. Itu orang hasud. Makanya orang hasud apapun jadi halal. 1000 cara bisa dilakukan. Bunuh orang gampang. Gak bisa dengan pistol, dengan apa? Sekarang ada yang namanya ibu santet. Masya Allah Pak. Sumber dari ilmu hasud. Orang kalau sudah hebat sholatnya, sudah lurus sholatnya, insya Allah tidak akan pernah ada sifat itu sedikit. Yang kedua tadi, Allah perintahkan kepada kita di antara surah Al-Maidah itu, justru ketika ada orang yang kena musibah, mengajarkan amar ma'ruf nahi munkar, tapi awas Pak sedikit, kita sedikit jelaskan. Amar ma'ruf bil ma'ruf, ayat bil ma'ruf, wan nahyu 'anil munkar bil ma'ruf. Menyeru akan kebaikan, ingat harus dengan cara baik. Wan nahyu 'anil munkar, mencegah akan kemunkaran, ingat juga harus dengan cara baik. Mohon maaf, memang kita harus penuh dengan ketegasan, tapi dalam ilmu tafsir para ulama-ulama tafsir berikan sebuah nasihat kepada kita. Mau menyeru kebaikan, mencegah kejelekan, tetap harus pakai cara dengan cara bil ma'ruf, dengan cara baik. Yang ketiga, kita rajin sedekah, lanjutkan ibadah, lanjutkan. Jangan cuma yang sholat, jangan yang wajib saja, tapi yang sunnah pun kita lanjutkan. Kita mengerjakan kebaikan, mengamalkan ilmu, lanjutkan. Kita rajin bersedekah kepada orang, lanjutkan. Sedekah itu umum sedekah itu. Tidak bisa dengan harta, dengan kebaikan, dengan pertolongan, dengan mendoakan, itu pun sedekah. Dengan senyum pun sedekah kepada orang. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Dengan kita yang sebatas senyum kepada orang, senyum itu pun jadi sedekah. Tapi tanda kutip, yang sering-sering senyum nanti dikiranya ya, orang melo gitu ya. Ya sedikit-sedikit senyum lah gitu, senyum. Itu pun jadi sedekah. Apa saja yang kita mampu keluarkan. Masjid lagi dibangun, harta belum punya, tenaga keluarkan, pikiran keluarkan, doa keluarkan, bantu proposal, bantu yang namanya mencari dananya. Tapi mohon maaf Pak, sedikit ingat dengan guru saya cerita, jangan sampai kalau kita bikin lembaga pendidikan, masjid, jangan sampai kita menjadi sebuah masjid as-sairiyah, suka nyair jalan, ya. As-sairiyah malu kita Pak, orang Islam itu, aduh, bikin masjid, bikin lembaga pendidikan, masjid as-sairiyah. Makanya rata-rata masjidnya al-ikhlas aja. Ya maksudnya suruh ikhlas gitu. Disuruh ikhlas. Banyak kok di kita orang-orang yang mampu, yang punya segalanya. Makanya mohon maaf, itu orang kalau sudah paham dengan zakat, paham dengan sedekah, tidak akan ada saudara kita itu yang sengsara, yang nggak mampu itu, yang miskin. Mohon maaf, jangan sampai kita setiap tahun haji, umroh, tetapi tetangga kita ada yang nggak punya. Dibiarkan saja, naudzubillahi min dzalik. Allah merintahkan kepada kita, kerjakan semua yang baik. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la taghaw. Tapi ingat kata Allah, jangan pernah sekali-kali kita selalu melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir. Jangankan apa yang dikerjakan oleh Allah, oleh kita, Allah sudah paham. Dalam hati kita pun baru hanya sebatas niat, Allah sudah paham. Mudah-mudahan ada manfaatnya.
Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, mudah-mudahan kajian di pagi yang mulia ini besar dan ada manfaatnya. Mudah-mudahan yang kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat. Mohon doanya khususnya buat saya dalam tugas berdakwah selalu diberikan kelancaran, diberikan kesehatan, diberkahkan usianya. Ibu bapak sekaligus semuanya mudah-mudahan begitupun sama. Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan usia yang berkah, diberikan rezeki yang berkah, putra-putrinya dijadikan anak yang saleh dan shalihat sehingga menjadikan kebanggaan untuk kedua orang tua, menjadikan kebanggaan untuk guru-gurunya, menjadikan kebanggaan untuk nusa bangsa agama serta negara. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa 'amalan shalihan wa rizqan wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.